Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara kembali. Sebelum kita membaca firman Tuhan, izinkan saya boleh membuka masker? Boleh ya? Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Saya mengajak kita membuka di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Matius pasal 11 ayat 29 sampai 30. Ya. Sebentar. Terima kasih, Pak. Kita akan membacanya bersama-sama. Matius pasal 11 ayat 29 sampai dengan 30. 2, ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Alkitab selalu mengingatkan kita bahwa yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah dengan setia hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini saya mau bicara firman Tuhan dengan judul Pikulah Kuk Tuhan Yesus. Pikulah Kuk Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, salib adalah simbol penting dalam kekristenan. Saya ulangi, salib adalah simbol penting dalam kekristenan. Tentunya dengan sangat mudah kita akan menjumpai simbol-simbol salib ini. Di gereja terpasang, di dinding gereja, di buku-buku rohani Alkitab apalagi selalu ada simbol salib. Bahkan di rumah kita, di atas ambang pintu rumah kita, di dalam, ada juga di kamar. Tapi puji Tuhan saya belum temukan di toilet. Tapi di ruang tamu, di kamar tidur, termasuk bahkan di depan pintu. Cuman kadang-kadang agak lucu juga ya. Kalau ditanya kenapa sih salib kok dipasang di pintu, depan pintu rumah gitu. Kadang-kadang jawabannya agak kurang memuaskan. Supaya setan gak berani masuk, Pak Pendeta. Iya begitu ya. Rupanya terinspirasi dengan film zaman dulu ya. Kalau Dracula datang, tunjukin salib. Tapi makin ke sini makin canggih film-film yang ada, film horor yang kita ikuti ya. Ternyata malah salib seperti dalam tanda kutip tidak sama sekali berarti bagi mereka. Betul enggak? Ada yang pernah nonton ya? Sudah dikasih salib juga masih salibnya bisa hancur juga, saudara. Tapi saya tidak mau lebih jauh ke sana. Karena pembahasan saya bukan ke situ. Ya. Namun saya ingin sampaikan bahwa salib itu sesuatu yang penting. Simbol yang penting di dalam kekristenan. Bahkan di gantungan kunci, di cincin. Ya, sekarang ada cincin itu ada salib-salibnya. Saya pergi ke toko buku Immanuel dulu. Saya lihat ada cincin loh, kok ada salib-salib banyak banget gitu. Apalagi kalung. Ya, semua orang Kristen hampir rata-rata pakai kalung salib. Tentunya dengan simbol salib ini setiap orang Kristen diingatkan tentang apa saudara-saudara? Tentang apa?
adanya salib kita diingatkan tentang apa? Ya, betul sekali. Tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang mati 2000 tahun yang lalu. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menerima penyucian, pengudusan, pendamaian, keselamatan, dan akhirnya ujung-ujungnya hidup kekal di sorga. Nggak ada yang amin. Bahkan seseorang berkata begini, bukan paku yang menahan Yesus tergantung di atas kayu salib. Kurang lebih hampir berapa jam? 6 jam ya. Jam 9, 12, jam 3 dia mati. Tertahan di sana. Bukan tombak yang membuat Yesus tertahan di atas kayu salib. Tetapi karena apa? Karena cinta kasihnya kepada kita. Sehingga ada pujian berkata, karena kita dia menderita. Karena kita dia disalibkan. Yang harusnya saudara dan saya yang naik ke situ. Tetapi dia menggantikan itu. Supaya kita yang harusnya menerima kutuk. Tetapi menerima berkat. Wah, luar biasa. Masih juga gak ada yang amin. Ini baru jam berapa sih nih? Belum jam makan siang kan? Masih semangat Bapak Ibu? Waduh, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, namun pagi hari ini dalam pembacaan tadi, kita diingatkan juga ada satu simbol lain yang juga tidak kalah penting dalam dunia kekristenan. Bahkan mungkin ini jarang untuk kita selalu punya perhatian ke sana. Apa itu, saudara? Simbol itu tidak lain adalah kuk. Tahu kuk? Bukan memasak ya, itu kuk. Ini KUK, kuk. Ini merupakan salah satu simbol yang saya pelajari. Salah satu simbol yang tidak kalah penting dalam kekristenan itu kuk. Makanya bukan sebuah kebetulan Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 29 bagian awal, pikulah kuk. Di satu sisi dia berkata pikulah salib. Tapi di ayat ini jelas dia katakan pikulah kuk. Apa ini artinya kuk? Kuk itu, saya nggak bawa gambarnya sih. Tapi saya percaya pasti tahu nih. Kuk itu adalah salah satu alat yang ditaruh di leher, biasanya lembu ya. Kalau sawah ada pembajak secara konvensional kuno tradisi itu biasanya pakai kuk. Lalu nanti pembajak memerintahkan jalan lembunya, kuk itu akan bersama-sama dengan lembu itu ya. Jalan kemana aja diperintahkan, dia lewat, dia jalan. Kuk beban, saudara. Nah, salib kalau tadi bicara tentang pengorbanan. Tetapi kuk ini berbicara yang lain. Ada perbedaan. Kuk berbicara tentang dedikasi dan komitmen kepada Kristus. Kuk itu sebatang kayu yang mengikat 2 ekor lembu, hewan, menarik beban. Dan kita tahu semua, kuk tidak pernah terukir dengan indah di mozaik gereja. Baik yang zaman dulu maupun yang modern. Kuk tidak pernah ada di kalung-kalung salib di leher para anak-anak Tuhan orang Kristen. Ada yang punya kuk. Salib bentuknya kuk. Kalau ada, saya juga mau. Ada ya? Nggak ada, saudara. Di hiasan dinding gereja apalagi mana ada kuk. Nggak ada ya. Di logo-logo gereja termasuk milik GKRI pun nggak ada gambar kuk. Logo Ecclesia Ministry pun bukan kuk juga. Ya karena apa? Karena memang ini tidak populer. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salib dan kuk itu merupakan simbol dalam kekristenan. Tetapi kita bisa melihat dalam 2 aspek
sudut pandang yang berbeda. Salib itu alat kematian, tetapi kuk alat kerja keras. Salib itu alat kematian. Kalau kita lihat salib, apa yang ada di sana? Kematian. Yesus mati di atas kayu salib. Tapi kuk itu alat kerja keras. Salib simbol pengorbanan. Kuk adalah simbol pelayanan, saudara. Salib itu menuntut darah. Makanya Yesus mati di atas kayu salib, meneteskan darah. Darah Yesus itu berteriak untuk pengampunan dosa. Berbeda dengan darah Habel ketika mati dibunuh oleh kakaknya, Kain. Darah Habel berteriak untuk apa? Pembalasan. Itulah darah manusia. Tetapi darah Yesus berteriak untuk apa? Pengampunan. Nah, salib itu simbol darah, menuntut darah, tetapi kuk menuntut keringat, jerih lelah. Yang saya pelajari ya. Jadi salib itu simbol pengorbanan. Kalau kuk pelayanan. Salib itu alat kematian, tapi kuk alat kerja keras. Salib itu menuntut darah, tetapi kuk menuntut keringat. Nah, tentunya sebagai anak Tuhan, orang percaya, sejak kita percaya pada Yesus, kita sebenarnya telah menerima dua hal ini. Tidak hanya salib, tetapi juga kuk. Tapi tentu bukan kuk perhambaan karena dosa, tapi kuk kemerdekaan yang Tuhan berikan. Nah, kita akan lihat di sini Bapak Ibu, ada 3 hal penting yang saya pelajari tentang kuk melalui ayat ini. Setiap kita harus mengenakan kuk. Karena Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk. Jadi orang Kristen harusnya memikul kuk. Nah, pikulah kuk yang kupasang ini artinya apa Bapak Ibu? Ini bicara tentang penundukan diri. Apa tadi? Penundukan diri. Artinya apa? Artinya menjadi Kristen berarti kita harus tunduk absolut kepada Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan kita. Dengan kata lain, kita mau mengikuti semua instruksi, perintahnya, aturan-aturannya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kata pikulah kuk itu berbicara ikutilah perintah-perintahku. Jadi ketika saudara dan saya terima Yesus sebagai juru selamat, percaya kita tidak lepas, tidak akan pernah dibebaskan dari tanggung jawab untuk apa? Mengikuti semua perintah-perintahnya. Tadi pujian tadi luar biasa berkata bahwa aku mencintaimu. So apa bukti saudara dan saya mencintai Tuhan? Injil Yohanes berkata, apabila kamu mengasihi aku, mencintai aku, kamu harus apa? Menuruti perintah-perintahku. Nggak ada lagi jalan keluar di sana. Udah ditutup itu. Kalau kita mengasihi Tuhan berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Apa bukti kita mencintai Yesus? Hanya satu, turuti firman-Nya. Artinya taat. Tapi kalau bahasa sederhananya, saya mau menggunakan kata tunduk. Tapi kalau mau lebih halus lagi pakai bahasa Surabaya, menurut manut wae. Ojo neko-neko, wis ngono ae. Ben uripmu seger. Kan kalau di dalam bahasa Indonesia masa kini itu dikatakan ikuti semua perintah-perintahku maka hidupmu mengalami kesegaran. Manut wae melu Yesus ngono ya. Ojo neko-neko. Uripmu seger. Seger pikirane, seger atine, seger kantonge. Loh, sedikit aja yang ngamin. Puji Tuhan. Tunduk. Kita harus tunduk saudara. Kepada Kristus.
Karena kalau bukan kepada Kristus, kepada siapa lagi? Keselamatan itu anugerah. Tidak pernah kita usahakan. Tetapi untuk terima berkat, itu ada syarat. Yang saya pelajari ya Bapak Ibu. Ada syarat yang Tuhan tetapkan. Tetapi sayangnya semangat sekarang banyak anak-anak Tuhan lebih senang pegang janji Tuhan. Nggak salah. Sering klaim janji Tuhan padahal bayar preminya nggak pernah. Ya. Saya pegang janji Tuhan, klaim sana, klaim sini. Taat aja, tunduk aja, enggak. Akibat ketidaktundukan, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tetapi mari kita lihat ketika orang percaya tunduk pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Waktu Nuh tunduk kepada Tuhan, perintah Tuhan untuk membuat bahtera sekalipun dianalisa dari macam berbagai sudut tidak akan mungkin Nuh bisa membuat bahtera itu. Tapi Nuh tetap mengerjakannya. Dan hasilnya apa? Keluarganya diselamatkan. Waktu Abraham tunduk pada perintah Tuhan, dia juga dipelihara Tuhan. Diberkati, bahkan anaknya Ishak pun diberkati Tuhan. Di mana saja Ishak menabur, dikatakan dia bukan hanya diberkati, dia bukan hanya bertambah kaya, tapi makin kaya. Wah, kalau kita sebagai orang tua ingin lihat anak cucu kita diberkati Tuhan, penundukan diri sudah harus mulai dalam hidup kita sebagai orang tuanya. Kalau suami tunduk pada Tuhan, istri tunduk pada Tuhan, amanlah pernikahannya. Anak tunduk pada Tuhan, masa depannya cerah. Majelis pengurus, jemaat tunduk pada Tuhan, makin berkembanglah pelayanan gereja yang Tuhan percayakan. Kita harus tunduk. Karena ketidaktundukan mengakibatkan hal yang menyengsarakan. Yakobus berkata bahwa tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari daripadamu. Jangankan lari, mendekat saja sudah gemetar. Waduh. Karena banyak anak Tuhan tunduk. Tapi jangan kita seperti anak-anak Skewa. Tidak tunduk pada Kristus, tapi mau coba-coba melawan iblis. Habis mereka, saudara. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Bahwa yang pertama, itu bicara tentang penundukan diri. Tunduklah kepada Tuhan. Ikuti aturan mainnya. Seperti lembu yang dipasangi kuk. Ketika pembajak tuannya bilang maju, dia maju. Belok kiri, dia belok kiri. Belok kanan, dia belok kanan. Tapi beda sama Google Map. Kemarin saya berkunjung ke Batu Malang. Di 2 gereja lokal GKRI. GKRI Mojorejo tempat pendeta Suryo dan GKRI Jemaat Tuhan pendeta Sahat. Waktu dari Mojorejo mau tempat Pak Sahat, Pak Heri Chin pasang Google Map. Karena nggak tahu jalannya, pasang. Kami itu sudah pakai Google Map, bisa salah jalan terus. Sampai akhirnya masuk ke mana? Kalau bahasa ini alas-alas itu apa itu? Ini nggak salah Pak Heri kita dibawa.
Jangan-jangan kejadian kasus di televisi dulu itu. Pakai Google Map, belok kiri, 100 meter, belok kanan. Tapi kok nggak ketemu juga Pak Heri. Yang salah kita atau ini yang harus diikuti. Tapi Pak Heri luar biasa. Tenang Pak, kita harus ikuti. Wah, tunduk juga sama Google Map. Pokoknya Bapak berdoa saja supaya kita nggak salah jalan loh. Ya. Akhirnya ketemu saudara. Tunduk, jadi lembu itu ikut kemana saja. Tuhan mau membawa kita ikut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang pertama pikul kuk berarti kita mau tunduk kepada Kristus. Kepada semua perintah Tuhan, aturan Tuhan. Memang tidak mudah. Beberapa waktu yang lalu saya sedikit mengeluh. Apalagi dalam suasana kemarin berduka. Telepon mendadak. Mama terkasih meninggal, dipanggil Tuhan. Semuanya harus serba cepat persiapannya. Sudah gak jelas apa yang dimasukkan di tas. Masuk-masuk saja. Akhirnya berangkat. Sampai di Palangkaraya, perjalanan sudah hampir 4-5 jam. Tidak dapat tiket juga. Cari-cari supaya besok paginya bisa dapat. Tidak dapat juga. Waduh, sudah lelah ya, nggak dapat tiket. Terus akhirnya bagaimana ini, bagaimana? Padahal berdoa Tuhan tolong buka jalan, buka jalan. Tapi nggak ada jalan juga gitu ya. Akhirnya tenang sebentar. Tuhan bilang apa? Udah bersyukur saja. Akhirnya tensi saya turun, saudara. Bersyukur aja. Saya cek lagi, dapat, tetapi bukan dari Palangkaraya. Harus melanjutkan di Banjarmasin. Nah, mulai lagi diuji. Kan nambah biayanya Bapak Ibu. Jadi kami akhirnya berangkat dari Banjarmasin karena harus kejar-kejaran. Itu nambah biaya, nambah waktu. Berangkat jam 5 pagi. Charter travel. Wah itu nambah biaya. Perjalanan 6 jam lagi. Tapi Tuhan bilang tetap bersyukur. Itu di hati saya. Iya Tuhan. Akhirnya reda lagi. Sudah sampai di bandara. Udah check in apa semua. Tahu-tahu pengumuman. Pesawat delay 2 jam. Aduh. Datang lagi ujian. Hati saya aduh kapan saya bisa nyampe ini kan. Terus saya minta sama Tuhan, Tuhan kalau bisa pas berangkat itu cuacanya terang benderang. Karena di sana memang lagi musim hujan. Sampai detik ini banjir-banjir. Teman saya bilang memang lagi hujan hampir tiap hari. Saya bilang Tuhan kalau bisa cuacanya terang waktu di Banjarmasin. Memang benar terang Bapak Ibu. Terang. Puji Tuhan. Tapi pas sudah mau berangkat itu awan gelap dari sana itu. Awalnya gunung terlihat. Saya lihat, loh kenapa udah gak terlihat lagi? Gelap gulita. Saya bilang kalau delay lagi gak apa-apa deh. Ternyata justru sudah saat gelap yang waduh ini terus udah mulai hujan. Baru dipanggil silahkan penumpang naik pesawat. Saya mengeluh lagi nih. Ini gimana ini? Mau gak mau kan? Naik sudah. Sudah agak sore memang. Jam 4 kami berangkat itu. Nah ketika naik, ya Bapak Ibu tahulah kalau sudah yang pernah naik pesawat sudah. Seperti apa kalau sudah di angkasa itu. Kalau sudah masuk di awan gelap seperti apa itu. Ya, itu hampir separuh perjalanan selama dari Banjarmasin kan 1 jam. Pokoknya 30, saya hitung memang itu waktu goncang dakar. Saya hitung sambil berdoa ini. Mau pengangkatan apa enggak ini. Sudah diangkat lagi biar lebih dekat gitu kan. Jadi memang lagunya selalu makin dekat Tuhan gitu. Pokoknya kepadamu sudah begitu aja sudah. Karena kalau sudah naik pesawat sudah goncang-goncang. Biarpun ada yang bilang bisa tidur pasti bangun. Pasti langsung doa Bapa kami semua yang gak dihafal bisa hafal. Yakin saya semua. Doa pengakuan dosa sudah pasti naik semua tuh.
Langsung bernasar, kalau Tuhan selamatkan saya akan rajin ke gereja, saya akan rajin melayani, saya akan bantu hamba Tuhan gembala sidang untuk ini semua, apa ini saya ikut gitu. Tapi begitu mendaratkan udah lupa semua. Begitu Tuhan bilang, loh di pesawat janji-janji, itu kan waktu di pesawat Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mengeluh saya selama itu. Waduh, memang gak bisa gitu. Mau berpegangan, apa yang mau dipegang? Iya kan? Waduh hebat sekali goncangan, waduh. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi Tuhan bilang tetap bersyukur. Malah akhirnya Tuhan ajarin saya di pesawat. Ada beberapa, pokoknya banyak ayat-ayat firman Tuhan itu langsung diajarin. Nah salah satunya bukan ayat firman Tuhan, tetapi dia menenangkan saya saudara. Dia bilang lebih baik berjalan di tengah kegelapan tapi bersama denganku daripada di tempat terang tapi aku tidak di sana. Saya langsung diingatkan, oh iya, waktu murid-murid Yesus suruh bersama dengan Yesus naik perahu, tiba-tiba apa? Gelombang terjadi, ya kan? Angin ribut bergelora, gelap gulita tidak karu-karuan. Air sudah mulai masuk di kapal. Semua murid apa? Ketakutan. Wah, kita akan mati gitu. Tapi Yesus di mana? Yesus tidur. Tapi mereka karena ketakutan mereka datang bangunkan Yesus. Guru, kita binasa. Kenapa mereka takut? Akhirnya kan Yesus menegur mereka. Mengapa kamu takut, hai kurang percaya? Bukankah Yesus walaupun dia tidur tapi kan dia pemilik semesta. Tidak akan terjadi apa-apa sebenarnya. Ya, saya belajar bahwa terkadang memang Tuhan meneduhkan badai kehidupan supaya kita tenang. Tetapi terkadang badai itu tetap ada. Tapi dia tenangkan kita. Itu. Dan akhirnya saya diingatkan Raja Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku gak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Apa warna kondisi keadaan kita? Sedang gelapkah? Saya gak tahu, tetapi percaya Tuhan bersama dengan kita. Yang penting tetap tunduk. Tuhan katakan bersyukur. Ya, saya terus bersyukur. Ya terima kasih Tuhan. Saya tetap bersyukur keadaannya walaupun gak berubah, saya bersyukur. Tetap bersyukur. Walaupun segala sesuatu gak sesuai dengan ekspektasi saya, kerinduan saya, tapi saya tetap bersyukur. Karena saya percaya bahwa di balik semua ini pasti ada rencana Tuhan yang indah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa kuk yang kedua, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah padaku. Jadi yang kedua sebagai orang percaya, kita harus menjadi orang yang mau belajar dan diajar oleh Tuhan. Tuhan berkata belajarlah padaku. Dengan kata lain Yesus sudah memposisikan dirinya mau berkata begini. Tiru aku. Teladani aku. Jadi kuk itu bicara bahwa kita mau hidup meneladani Kristus. Cara hidup Kristus, pola pikir Yesus, langkah-langkah Yesus itu yang harus kita ikuti. Firman Tuhan berkata bahwa siapa yang percaya kepada Yesus maka dia wajib hidup sama seperti Kristus. Walaupun kita tidak perlu harus disalibkan, tidak. Tetapi kehidupan Yesus, cara hidup Yesus itu yang harus kita ikuti. Teladani Yesus. Belajarlah padaku. Dan Tuhan memberikan di sini ada dua hal. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Memang banyak sekali yang bisa kita pelajari dalam kehidupan Yesus, karakter Kristus. Tapi di sini Tuhan juga menyingkapkan bahwa belajarlah padaku, aku rendah hati, aku lemah lembut. Nah Tuhan mau supaya saudara dan saya jemaat, kita semua miliki kelemah lembutan seperti Kristus. Jadilah orang percaya yang selalu mau tampil lemah lembut, bukan lemah gemulai. Beda ya, lemah lembut. Lemah lembut itu apa? Apa ciri orang yang lemah lembut? Apakah dinilai dari penampilannya? Dilihat dari wajahnya, oh kalau saya lihat ini wajahnya, ini orangnya pasti lemah lembut. Betulkah?
Atau dinilai dari cara dia bicara, baru kita bisa nilai bahwa ini orang lemah lembut? Apa benar? Belum tentu Bapak Ibu. Ada suku-suku tertentu yang kalau bicara meluap-meluap. Kita pikir dia marah-marah, padahal tidak. Tapi memang itulah karakter dia gitu. Dan ternyata orangnya lemah lembut. Jadi tidak bisa kita nilai dari penampilan, cara dia berbicara. Memang kita harus juga belajar bicara yang ramah. Ya. Tetapi bukan itu penentunya. Nah, saya coba merenungkan seperti apa lemah lembut Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus saja pernah marah. Ya. Waktu mengusir para pedagang-pedagang di Bait Allah. Itu keras loh. Tuhan Yesus, saya yakin waktu Tuhan Yesus marah di Bait Allah menegur orang-orang yang jualan di sana, dia tidak bilang begini, "Hei, angkat ini semua." Ya kan? Jangan jadikan rumah Bapakku sarang penyamun. Ada begitu? Kalau rumah saudara, saya datengin bawa sampah, saya buang di sana, kira-kira jawabnya gimana? Pak Pendeta Yeskiel, tolong ya, gitu ya. Itu bukan lemah lembut lagi itu ya. Saya yakin kita pasti tegas. Nah, Yesus dia marah, dia tegur keras. Tapi Yesus lemah lembut. Jadi apa lemah lembutnya saudara? Dia seorang pribadi yang penuh belas kasihan. Yesus itu hatinya selalu penuh belas kasihan. Ketika dia melihat banyak orang berkerumun berkumpul mengikuti dia, Alkitab katakan maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sebab dia melihat bahwa orang-orang ini seperti kawanan domba yang tidak tergembala. Pada waktu orang-orang banyak ikut dia, hari sudah mulai malam, mereka lapar. Lalu murid-murid bilang, "Guru, kita suruh mereka pergi cari warung untuk beli makan." Tapi justru Tuhan Yesus bilang apa? "Kamu yang harus beri mereka makan." Itulah hatinya Tuhan. Lembutnya hati dia. Nah, bagaimana dengan kita? Hati yang lemah lembut yang dimiliki Kristus adalah hati yang mau melihat orang lain itu bersukacita, mengalami jamahannya, mengalami pertolongannya. Saya berdoa supaya kita semua, jemaat Tuhan di tempat ini, juga memiliki hati seperti itu. Coba kita cek. Adakah hati kita selalu rindu orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Adakah kita selalu rindu orang lain yang lapar diberi makan, yang haus diberi minum, yang kekurangan dicukupkan, yang tidak punya pakaian diberikan pakaian, yang telanjang diberi pakaian? Adakah kita mau seperti itu? Adakah kita rindu untuk terus mau mendoakan saudara-saudara kita? Membawa mereka di dalam doa-doa kita. Itulah sebagai ciri kita bahwa ada lemah lembut di dalam diri kita. Rindukah kita orang lain yang belum percaya bertobat terima Yesus? Rindukah mereka yang terhilang kembali pulang datang kepada Bapa di sorga? Mari kita lihat hati kita masing-masing. Tuhan mau kita memiliki hatinya. Hati yang penuh belas kasihan. Yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Itu penting sekali Bapak Ibu. Dia lemah lembut. Dan dia penuh belas kasihan. Lalu yang selanjutnya dikatakan apa yang harus kita pelajari dari diri Yesus. Dia seorang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang tidak menonjolkan diri. Orang yang rendah hati dia tidak suka mencari pujian. Tidak gila hormat, tidak haus pujian. Itu orang yang rendah hati.
Dia tidak menginginkan pengakuan. Tetapi orang yang rendah hati, dia juga adalah seorang yang memiliki hati hamba, yang mau melayani. Seperti Yesus yang mau melayani. Bahkan ketika murid-muridnya berebutan mencari tempat posisi yang tertinggi, Tuhan Yesus malah bilang apa? Siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia yang menjadi apa? Pelayan. Melayani, saudara. Orang yang rendah hati tidak menonjolkan diri, orang yang rendah hati mau melayani. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang mau terus bergantung pada Tuhan. Seperti Daniel yang terus dipercaya 3 kerajaan, tapi dia tetap rendah hati. Jabatannya tinggi, namanya luar biasa terkenal, tetapi dia tetap rendah hati. Dari mana kita bisa tahu kerendahan hatinya? 3 kali sehari Daniel naik di atas soto rumah. Dia berlutut, mengarah ke Yerusalem, berkiblat ke sana, menaikkan doa dan pujian kepada Tuhan. Itu bukti bahwa dia mengandalkan Tuhan. Jadi orang percaya, jangan kita andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan apa yang kau punya, relasimu dan sebagainya. Boleh kita membangun relasi, tapi jangan itu menjadi andalan kita. Tapi terus andalkan Tuhan. Miliki semangat untuk mau melayani Tuhan. Melayani. Orang yang rendah hati dia mau melayani. Dan dia tidak menonjolkan diri. Tidak mengagung-agungkan diri. Karena orang yang menonjolkan diri, orang yang tidak rendah hati, itu kebencian bagi Tuhan. Alkitab berkata Allah mengasihi orang yang rendah hati, tapi membenci orang yang congkak, tinggi hati. Dan tinggi hati menyebabkan kehancuran. Ingat cerita Raja Nebukadnezar. Ketika dia berkata, karena kekuasaanku, karena kekuatanku, maka kerajaan ini menjadi besar. Lalu apa yang terjadi? Saat itu juga Tuhan menyatakan kuasanya, membawa dia keluar dari sana. Menempatkan dia di tempat yang mengerikan. Bersama dengan hewan-hewan di sana. Bahkan dia seperti hewan. Makannya rumput-rumputan. Nebukadnezar dikasih makan rumput sama Tuhan. Sampai berapa lama? Semua akhirnya sampai dikatakan rambutnya panjang, janggutnya tumbuh lebat dan sebagainya. Sampai akhirnya dia mengakui kekuasaan Tuhan. Masih mending Nebukadnezar dipulihkan. Tetapi Herodes, ketika semua orang berteriak, ini sungguh suara Tuhan waktu dia pidato, Herodes mencuri kemuliaan Tuhan. Ditampar malaikat Allah dan dia mati. Alkitab katakan di Kisah Para Rasul, tubuhnya dimakan cacing-cacing. Tinggi hati mendahului kehancuran. Amsal katakan begitu. Tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Satu kisah, saudara. Saya berapa menit ya dapat waktunya ini? Masih ada jam saya? Masih ada, Pak? Oke. Satu kisah di sebuah lokasi. Ada 2 sahabat binatang, bangau dan katak. Nah, situasi yang terjadi pada saat itu sedang terjadi kekeringan, kelaparan yang melanda di daerah itu. Lalu si bangau dan katak bertemu dan katak bilang sama bangau, Ngo, keadaan ini sudah tidak bisa ditahan lagi. Kita harus mencari tempat yang lebih baik dari tempat ini. Kalau terus kita tinggal di sini, kita pasti mati. Bangau bilang, tak, emang kita mau kemana? Terus bagaimana nantinya? Caranya? Kamu kan tidak bisa terbang.
Katak bilang, tenang ngo, saya punya ide. Nanti waktu kita pergi bersama, saya akan bergelantungan di kakimu. Wah, brilian sekali idemu ngo, Tak. Gak nyangka, lu makin lama makin pinter. Lalu akhirnya terbanglah bangau dan katak. Gatak bergelantungan di kaki bangau. Terbanglah mereka. Wah, sudah naik. Teman-temannya di bawah. Semua segala gajah dan semua lihat. Wih, hebat ya mereka dua ini. Memang persahabatan best friend yang sejati ini. Suka duka dialami bersama. Lalu teman-temannya ini berteriak, siapa yang punya ide yang bagus begini? Yang hebat seperti ini? Menurut Bapak Ibu kira-kira gimana? Siapa yang menjawab? Karena katak itu masih tak pegang. Waduh, dia sudah mulai gak tahan. Siapa ini yang ide brilian ini? Hebat sekali. Katak haus pujian. Katak gak tahan dengan pujian. Begitu dibilang siapa yang haus akan ini? Katak angkat tangan. Saya. Matilah kau tak. Karena haus pujian. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Dari kisah itu kita bisa belajar. Jadilah pribadi yang rendah hati. Teladan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Belajar kepada Kristus. Lalu yang terakhir. Dikatakan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bebanku ringan. Kata beban di sini ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan mau berikan pada setiap orang Kristen. Apa itu? Ini bicara tentang pelayanan. Kalau tadi kuk yang pertama penundukan diri, yang kedua belajar dan mau diajar, lalu yang ketiga pelayanan, tanggung jawab. Pelayanan apa yang Tuhan percayakan bagi setiap kita masing-masing di tempat ini? Kerjakan itu. Dengan sukacita, dengan setia, dengan kemurnian hati. Untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan itu. Meskipun mungkin pelayanan itu tidak banyak dilihat. Tetapi lakukan itu dengan setia. Karena upah itu datang dari Tuhan. Pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi Bapak Ibu di tempat ini, kerjakan. Tidak usah iri dengan apa yang orang lain punya. Tapi kerjakan bagianmu. Karena semua punya porsi masing-masing. Dan semua punya tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Jadi kuk adalah simbol kerja keras. Simbol pelayanan. Simbol keringat, bahkan mungkin sampai ada air mata. Itulah bagian yang ada di dalam diri kita. Itulah milik kita sebagai orang Kristen. Bukan hanya salib, tapi kuk. Mari terima itu dan mari kerjakan bagian kita. Penundukan diri, jadilah pribadi yang terus mau belajar meneladani Kristus. Dan yang ketiga, teruslah semangat untuk mengerjakan tanggung jawab pelayanan dipercayakan di tempat ini. Saya percaya ketika ini kita kerjakan, eklesia akan menjadi gereja yang dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tapi saya lebih pakai yang bahasa Indonesia masa kini. Maka hidupmu akan mengalami kesegaran. Gereja ini akan segar. Gereja ini akan menjadi tempat yang sejuk. Di mana setiap orang yang datang mengalami kesegaran. Rohaninya disegarkan. Ya, makin bertumbuh di dalam Tuhan. Lewat gereja ini orang juga mengalami kesegaran, perjumpaan dengan Kristus. Menjadi berkat bagi banyak orang. Menyegarkan orang yang membutuhkan. Renungkan dan jadilah bijak. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang pada Tuhan.
Haleluya. Kita ambil waktu teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh belajar pada hari ini tentang kuk yang juga merupakan simbol kekristenan. Kuk menggambarkan kerja keras. Kuk menggambarkan keringat, bahkan air mata. Ya Tuhan, kuatkan, teguhkan untuk kami terus berjalan dengan Tuhan. Kami mau terus belajar menundukkan diri kepadamu. Ajar kami terus belajar mengikuti semua arahanmu, perintahmu, ajaranmu. Bawa hidup kami Roh Kudus untuk terus belajar hidup meneladani Kristus. Dan tuntun kami untuk tetap setia mengerjakan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan di tempat ini. Dalam hidup kami, apapun itu bentuknya. Kami lakukan dengan setia, dengan tulus, dengan murni, dengan tekun. Dan biarlah kami boleh menikmati janji-Mu. Maka jiwamu akan tenang. Maka hidupmu akan mengalami kesegaran. Bukan kesegaran dari dunia ini, tetapi kesegaran yang dari sorga. Kesegaran yang datang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Allah Roh Kudus, lanjutkan kasih setiamu, teruskan kebenaranmu. Terus hidup, berakar, bertunas, bertumbuh, menghasilkan buah di dalam kehidupan setiap umatmu, jemaatmu yang hadir pada hari ini, kami semua. Jadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dengarkan